perlu kami sampaikan. Maka kedatangan kami ke sini sekali lagi mohon pada Bapak Kapolres, karena peristiwa itu, kejadian itu di wilayah hukum panjenengan sebagai Kapolres Karawang, ya, untuk sekali lagi tidak menunda-nunda. Apalagi saya dengar kehati-hatian jangan sampai terjadi seperti kasus Pina yang ada di Cirebon. Ini berbeda, ya. Ini berbeda. Di medsos sudah sangat viral siapa salah satu pelakunya. Ya, bahkan mohon maaf saya sampaikan dalam tahun ini. Tadi juga saya sampaikan kepada Pak Kasat, ya. Saya lakukan tabayun kepada yang pakai jaket, ya, mengatasnamakan sebuah majelis. Saya sudah datangi majelisnya. Saya sudah datangi majelisnya bahwa beliau yaitu Kiai Muhyiddin Hasbi atau kita kenal dengan Kiai Sebret. Beliau menyampaikan dan mengakui bahwa salah satu yang pakai jaket itu jamaahnya, tapi sudah tidak aktif, pengakuan beliau. Ya. Bahkan hari berikutnya salah satu, ya, dari ex FPI tersebut datang ke rumah saya dan beliau menyampaikan bahwa beliau juga berangkat dari Bekasi ke Karawang, ya, dari Bekasi ke Karawang dan ada di lokasi. Ya. Cuman dengan mengedepankan akhlak, ya, saya kagak hubungi pihak polisi karena saya masih beri ruang mereka untuk etikat baik, ya, pelaku-pelaku itu. Tapi sampai dengan tadi malam saya beri waktu mereka untuk menyampaikan etikat baiknya. Tentu kami sangat awalnya membuka diri, ya, kita selalu mengedepankan surah bainahum. Tapi hari ini sekali lagi saya atas nama PCNU Bekasi, ya, sudah tidak ada kata musyawarah atau mediasi kepada mereka yang sudah berbuat zalim. Proses secara hukum sebagaimana mestinya, dan sekali lagi kami tidak akan memberi maaf, ya. Silakan diproses secara hukum. Maka kami mohon kejelasan para Polres, ya. Kami mohon kejelasan kalau perlu hari ini sudah ada penangkapan dari pelaku-pelaku itu. Kalau tidak, mohon maaf, kami akan bawa yang kasus ini ke Polda Jabar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Jadi sampaikan di sini. Untuk kegiatan ini, saya sebagai Kapolres langsung menjelaskan. Saya tidak masalah. Ya, bisa dilakukan nanti. Dan di sini saya sampaikan yang disampaikan beliau tadi, kehati-hatian kita itu penting. Bukan berarti dengan hati-hati kami tidak komunikasi. Jadi sebenarnya ini kurang bagus untuk sampai sini, karena kalau kami sampaikan ini maka bisa bocor ke sana dan bisa bocor ke sana. Nanti kalau masalah teknis kita bisa apa yang kami lakukan. Yang jelas kami besok, ya, kami sudah melakukan panggilan beberapa orang itu untuk datang besok. Hari Senin kemarin kami sudah melakukan panggilan untuk datang hari Kamis besok. Nah, besok apa yang terjadi itu akan kita lakukan lagi tindakan selanjutnya. Nah, masalah teknis ada apa di balik itu? Jadi kita bicara bertiga, karena kalau sampaikan di sini bisa bocor ke sana nanti malah merugikan kita apa yang kita lakukan. Jadi sampai tadi pagi sampai sekarang pun kita masih di lapangan. Apa kita puas dengan satu orang pun tidak? Itu maksud saya. Ya, jangan sampai kita puas cukup berpuas satu. Kalau kami nggak puas dengan satu, kami sangat ramai. Jadi berdasarkan apa yang di TKP itu kan kita lihat kan bukan cuma satu. Nah, biarkan kami bekerja untuk mengurai yang lainnya. Itu maksud saya. Kenapa kami selama ini tidak terlalu banyak keluar-keluar? Tapi kami bekerja. Ya, kami bekerja. Kehati-hatian kami di sini penting. Kenapa? Jangan sempat nanti kita terburu-buru sia-sia di belakang, dalam arti pasti ada perlawanan. Yakin kan pasti ada perlawanan. Tentunya mereka tidak akan mengerti, pasti ada perlawanan. Secara hukum maksud saya ya, secara hukum. Nah, ini yang kita antisipasi. Makanya perlu prinsip kehati-hatian supaya kita tidak sia-sia. Kalau dibilang mungkin yang saya katakan agak mungkin anggota saya lebih gimana ya, kemarin itu ada satu orang yang ke meja sampai loh, kenapa kita nggak tangkap kemarin? Sama begitu. Kenapa nggak tangkap kemarin? Kita siap tangkap kan gitu. Masa kita meja kalian sudah diposisikan. Jangan sempat kalian berebut, nanti di belakang
ada perlawanan, kita sibuk ngurusin itu, bukan ngurusin perkara ini, jadi terpecah konsentrasinya. Itu yang saya sampaikan kemarin kepada anggota saya. Jadi anggota saya mungkin lebih emosi, karena apa? Dia yang bersentuhan langsung kepada saya. Jadi dia tuh greget anggota saya ini. Kenapa sih kita nggak bisa? Gitu. Anggota saya yang greget, Pak. Jadi mungkin kalau dibilang emosional, anggota saya mungkin lebih emosional, cuma redam gitu. Lebih emosional anggota saya, karena pengen, kenapa sih kok lama sekali gitu. Tapi kita mencoba redam, jangan sampai upaya kita sia-sia. Itu yang saya mau. Nanti Mas Ratri sampaikan, kalau saya sampaikan, saya khawatirnya saya nanti sampai ke pihak sana malah melemahkan posisi saya yang konstruksi yang sudah saya bangun. Ya itu maksud saya. Insya Allah kita tidak diam kok. Saya katakan sekali lagi, saya turun langsung pagi siang malam saya nggak pakai dinas. Ya pagi kemarin nggak terakhir saya pakai dinas. Dan saya nggak pernah pakai dinas lagi setelah siang. Saya nggak pernah pakai dinas lagi. Karena saya langsung turun ke lapangan. Sampai tadi pagi kita jalan. Ini sekarang pun saya balik lagi. Jadi percayakan sama kami, ini bukan masalah kami lambat, tapi ada prosedur hukum yang kita lewati, bukan masalah kami lambat. Apa itu nanti kita bisa jalan juga. Khawatir nanti kalau gitu. Insya Allah kami nggak diam. Ya, ada progresnya, ada kok. Setiap hari itu progresnya ada, setiap hari. Itu demikian. Mungkin ada lagi Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya dipercaya organisasi kami Gerakan Pemuda Ansor cabang Kabupaten Bekasi. Saya selaku kepala satuan merasa sakit buat kami mewakili kemudian yang lain. Allah masih nyelamatin anak buah saya, Pak. Pakai baju boleh, Pak. Kami santri, Pak. Masa ini kami santri, Pak. PKI mati sama kami, Pak. Apa mau terjadi seperti itu lagi? Kami yang ambil, Pak. Bukan ditembak, Pak. Digorok. Jangan anggap kami udah berani, Pak. Capek saya, Pak. Ini kapan harus saya sakit, diinjek-injek, bukan maling, saya ditonjok, dipukul. Negara apa ini? Sakit ada perintah apa terhadap kami? Taat patuh hukum pada aturan yang ada di Republik Indonesia. Astagfirullahaladzim. Ada beberapa pelaku juga memang tetanggaan dengan anggota kami. Masih sabar. Tapi sampai kapan tangan saya, mulut saya masih bisa menahan anak buah saya, Pak, anggota saya. Gak kuat saya, Pak. Gak kuat. Saya masih bertanggung jawab dengan tidak mematikan handphone saya. Masih saya jawab satu persatu. Menjalin koordinasi yang baik dengan Polri yang selama ini memang sudah berjalan dengan bagus. Berharap saya pulang dari sini sudah ada jawaban, nama-nama tersangka sudah ada. Bahkan laporan juga memang dari salah satu anggota yang mengeroyokkan memang sudah ada laporan di sini. Jelas. Boleh. Apalagi mengungkapkan hati saya. Kami beberapa didikan atau anak buah kami, Pak. Anggota kami berperbuatan habis gak pernah patuh terhadap para pimpinan. Karena kami organisasi yang terkoordinir, bukan organisasi gerombolan. Jelas. Yang pernah berturin
yang coba-coba keluarga besar dari ulama dari perawat PKI Pak. Ini lagi cuma sebuah kecil mengatasnamakan agama apapun itu, injak-injak anggota kami pakai kain sarung, Masya Allah. Ada akhlak mati semua. Untuk sekali sebagai mohon mengungkapkan sakit hati saya. Kalau sekretaris kami dari saya dari ngomong 3 kali orang, saya tetap saya maafkan Pak, tapi tidak kami lupakan. Jangan lawan kasus di Polres sampai pengadilan, kami akan kawal. Lawan. Siap. Selamat. Kami tidak bisa melawan, sangat-sangat bisa. Sangat-sangat bisa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Kapolres Jajaran, saya hormati Al-Muharram, Al-Muhammad, Karawang, Bekasi, saya Nasional, Bansal, Polres Karawang, pertama yang mendapat saya aja, agar kemudian menjadi korban Kiai Ihsan dan Bansal Bekasi itu menjadi sakitnya teman-teman Bekasi, tapi ini menjadi sakitnya keluarga besar Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Banyak sekali telepon, pangkalan, Madura, kemudian apalagi Jawa Barat untuk siap membantu dalam pengawalan kasus ini. Alhamdulillah dengan tabayun kita masih bisa melakukan proses yang dilakukan oleh teman-teman Karawang dan Bekasi, yang akhirnya kita hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Kapolres. Paling tidak ada gambaran atau ada jawaban dari Bapak Kapolres sepertinya kapan pelaku itu bisa menjadi tersangka, agar kami menjadi tenang. Sekalipun secara teknis tidak harus diungkapkan di sini, tapi Pak Kapolres bisa mempunyai gambaran agar kami pun tenang bahwa yang bersangkutan akan menjadi ditetapkan tersangka dan ditahan pada hari ini atau kapan seperti ini, agar ini menjadi peredam buat kami, karena ini sudah nyaris nanti jam 9 itu 4 kali 24 jam. Mungkin itu Pak Kapolres tambahan dari saya, Presiden. Terima kasih. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi bahwa kita sudah mengirimkan surat panggilan hari Senin atau tanggal Kamis besok, dan surat sudah diterima oleh keluarga, sudah terima langsung. Ya, sudah terima langsung. Ada beberapa saja kita panggil besok. Sudah besok kayak panggilan ya, apa bukannya ini ini ya. kami update lagi. Kami tidak bisa ngomong di sini. Nanti kami update lagi besok apa hasilnya, kami update lagi. Ya. Nanti desa nanti kita ngobrol di belakang apa hasilnya, nanti kita update lagi. Intinya kami tidak akan diam. Kalau bisa katakan tadi, kalau bilang semua mungkin anggota saya masih anggota saya sudah hari Senin kemarin sudah mukul meja, dia kenapa sih? Tapi itu saya katakan tadi, ada prosedur yang harus kita lewati. Jadi bukan kami diam, lama sekali, bukan kami tidak bekerja. Setiap hari, sepagi siang sore kami terus bekerja, dan terus alhamdulillah ada hasil plus terus setiap hari. Nah itu yang kita harapkan. Kami sekali bekerja langsung gitu, daripada kami buru-buru dari awal, nanti telah bikin heboh, kami sibuk ngurusin hebohnya, bukan ngurusin perkara. Kekhawatiran kami itu, ya, bukan kami lamban, bukan apa. Insya Allah besok akan kami kabari, ya, apapun hasilnya besok kami kabari, karena saksinya datang besok, kita panggil besok. Demikian dari saya. Terima kasih. Ya.
Ya, oh ya, ya. Terima kasih waktunya, mohon waktunya Pak Kapolres. Perkenalkan saya Wakil Ketua PJNU Kabupaten Bekasi, bidang hukum dan kebetulan saya adalah advokat, artinya saya memahami apa yang dijelaskan oleh Pak Kapolres ada menyangkut kadang-kadang saya juga sudah melawan kepolisian kan kalau berkaitan dengan tersangka ada proses-proses yang memang harus diikuti. Kenapa Senin, kenapa Kamis, RW-nya semuanya kita memahami. Artinya seperti itu. Tapi setidaknya mungkin secara teknis dan hal-hal yang Pak Kapolres lebih tahu dibanding kita sekalian untuk mengamankan proses prosedurnya. Bisa nggak kira-kira kita dikasih gambaran semacam strukturnya, kira-kira itu gambaran globalnya, supaya kira-kira teman-teman ini mendapatkan sekali dengan keterbatasan informasi yang bisa disampaikan di publik ya. Itu Pak Kapolres bisa memberikan sekian gambaran bahwa konstruksinya sebetulnya bencana itu secara garis besar ya, tidak lagi dengan batasan-batasan ya, kira-kira tidak akan mengganggu kinerja daripada Polres. Bisa saja sebetulnya Pak Kapolres kan. Jadi gini, ini saya menyampaikan tadi, habis ini kalau bertemu nanti berapa orang saya akan buka di sini. Ini mas saya. Gini, kalau saya buka di sini banyak ngerkas, nanti nyebar kemana-mana malah sampai ke pihak sana. Oh, ini langkah polisi ini. Mereka antisipasi dulu lah. Kalau mau, ayo nanti berapa orang? Kita ngobrol, ayo nggak mungkin kita buka dulu, bahaya. Gitu ya. Nah, ini yang kita katakan, jangan kita masukin, nanti kita masukkan. Saya jawab. Jangan kita ngobrol nanti, kita ngobrol di sini, kita ngobrol. Ada jawabannya. Bisa disampaikan secara umum Bapak. Ya, Bapak kan lebih tahu. Iya. Bagian aja mungkin lebih paham. Kita kan lebih paham. Oh, begini. Karena bahaya. Oke. Baik. Nanti ada waktunya ya. Baik. Sebelum kita sama-sama keluar dari ruangan ini, yang pertama tentu kami berikan terima kasih Pak Kapolres, apresiasi kinerjanya. Yang kedua, kami mengimbau kepada seluruh keluarga besar NU, baik Badan Otonom, lembaga, NU, untuk senantiasa sepulangnya dari Polres ini bisa meredam, bisa menenangkan keluarga kita yang hari ini kondisinya tidak tenang dan bertanya-tanya terhadap kasus ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, sekali lagi untuk tidak bertindak, ya, tidak bertindak atas dasar sendiri, tetapi sekali lagi harus senantiasa sesuai dengan arahan PCNU, sesuai dengan arahan PCNU. Itu saja untuk senantiasa pertemuan ini dapatkan keberkahan. Mohon berkenan Pak Dedi Mustafa Topi untuk memimpin doa dalam pertemuan kita. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Untuk kejayaan agama, negara, dan peradaban dunia. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin wa nafah bainana wa baina khawfina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa samil alim. Allahumma sohan wa hasan hamim la yunsurun. Min baini aydihim sada wa min khalfihim sada wa sanqum la yusirun. Ya ain sod hamim ain sin qaf la yusaduna wa yusifun. Ya rabbu ya rabbu ya rabbu wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qasimu bihablillah. Al-Fatihah. Cuma 700 lebih. Tembus 700 tadi itu. Nggak nyampe 1000. Ini background ini wawancara apa ya? Ikut perubahan sama komandan dari Kira ada nanti dari Asep Setiana Batang. Gimana terlanjur? Kami tunggu kerja dari Polri. Kalau tidak ada gejala lagi, tidak bisa terungkap lagi, tidak ada yang bisa tertangkap, kami akan bergerak ke Jawa Barat. Siap. Kami tetap dalam satu komando. Siap. Sayyidina Muhammad. Iya, siap. Aman, Dik.
Apa kalian siap? Terima kasih. Pertama-tama saya kepada semua yang sudah mau hadir bersama-sama kita mengawal dalam perkara persekusi terhadap kiai kita dan anggota kita, bahwa mengingat perkara ini sudah lebih dari 3 kali 24 jam, namun kita ketahui ternyata belum ada satupun dari oknum atau dugaan para pelaku yang diinformasikan oleh pihak kepolisian sudah ditangkap atau belumnya si para pelaku. Oleh karena itu saya meminta kepada sahabat-sahabat semua untuk tetap mengawal kasus ini sampai tuntas. Siap? Siap. Jangan mundur satu langkah pun. Siap? Siap. Sahabat-sahabat, ini adalah sebuah tragedi besar bagi kita semua. Ini adalah duka besar bagi kita semua, karena kita ketahui bersama korban persekusi itu bukan siapa, tapi keluarga kita, guru kita, saudara kita. Kita Ansor Banser NU harus tetap mengawal. Satu orang merasa sakit, maka kita harus semua tersakiti. Betul? Betul. Oleh karena itu saya minta kepada teman-teman semua, jangan bergeser sejengkal pun. Kita kawal, kita tunggu kabar dari kepolisian. Hari ini juga, adakah para pelaku yang sudah ditangkap? Betul? Betul. Apakah badan ini akan bertambah? Bertambah. Apakah badan ini akan berlipat ganda? Oke, terima kasih teman-teman. Setelah ini kita kumpul di depan reskrim untuk menanti jawaban dari pihak kepolisian, bagaimana hasil daripada penyidikan, hasil daripada gelar perkara ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siap. Dimulai. Jaya